Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari. Tapi kita pertimbangkan mungkin bisa diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Januari, tergantung situasi. Kemudian sasaran kita yang paling utama adalah gangguan-gangguan Kamtipas terhadap Natal dan Tahun Baru, terorisme, kemudian aksi-aksi misalnya potensi konflik, kemudian kejahatan-kejahatan konvensional yang lain, pencurian rumah kosong, ini yang kita lakukan, termasuk pengamanan tempat-tempat hiburan, pengamanan tempat-tempat ibadah, Natal, terutama Natal itu, dan di Tahun Baru. Tahun Baru itu biasanya ada perayaan-perayaan di Ancol, di beberapa tempat seluruh Indonesia, itu juga menjadi sasaran pengamanan kita, karena ada pengumpulan massa. Yang kedua adalah masalah mobilitas masyarakat, karena nanti banyak yang berlibur mungkin, sehingga jalur pengamanan dan keselamatan, kelancaran arus lalu lintas baik di darat, laut maupun udara yang nggak ada di polisi. Jadi di darat ini terutama di Brexit ini jalan tol ya kita antisipasi. Kemudian yang di laut dan juga mungkin ada mobilitas masyarakat meningkat di udara juga. Ini sudah kita lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan Menteri PUPR, dengan Menteri Perhubungan sudah kita laksanakan, serta Jasa Marga sudah kita, Jasa Marga sudah. Kemudian yang ketiga adalah masalah pangan, karena ini masa hiburan dan banyak yang masanya makan lagi tuh liburan ya, karena ini namanya Tahun Baru, Natal, pesta. Kita sudah melakukan koordinasi dengan Bulog, juga Menteri Perdagangan, Pertanian, selama 6 bulan ke depan semuanya aman untuk sembako. Nah, tentu itu pengamanan tidak hanya terbatas dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 1, tapi dari kemarin-kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah proaktif kerjasama dengan semua stakeholder, dari Polri, TNI, Pemda, PUPR, Perhubungan, juga segenap lapisan masyarakat kita ikut sertakan untuk melaksanakan koordinasi pengamanan-pengamanan ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia kemarin. Saya kira itu mudah-mudahan saja dengan semua langkah-langkah ini, maka kita ingin menjamin masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana aman dan nyaman serta merasa damai. Saya kira itu. Ya. Relatif aman, semua relatif aman ya, kecuali yang kemarin saja ada beberapa yang melaksanakan aksi sweeping atau sosialisasi dan sudah kita lakukan tindak tegas. Di Solo tadi malam ditangkap lagi ada 2, jadi semua ada total 7, dan saya sudah perintahkan Kapoldanya untuk kembangkan terus, karena itu ada lebih kurang dari 50 yang masuk ke social kitchen restoran itu yang melakukan perusakan. Saya minta sebanyak mungkin lakukan penangkapan kepada mereka untuk memberikan efek deteren. Kemudian saya juga sudah menyampaikan bersama-sama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh ada sweeping-sweeping. Ada sweeping pasti akan ditangkap. Kemudian langkah-langkah proaktif dengan Majelis Ulama, cabang-cabang masing-masing, juga dengan jajaran TNI, baik Bapak Pangdam, Dandim, Wali Kota, Gubernur, ini semua diintensifkan agar langkah proaktif dilakukan ini untuk mencegah jangan sampai terjadi aksi-aksi anarkis, bertindak sendiri dalam rangka sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya kira itu. Ya, semua. Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Polri segera untuk membangun sinergi, dan itu kerjasama sudah bagus dengan Pangdam masing-masing, Dandim masing-masing, juga dengan Pemda masing-masing. Tapi ini perlu dibangun lebih luas lagi dengan Majelis Ulama Indonesia, FKUB, PGI, Persatuan Gereja-Gereja, Keuskupan, ini harus dilakukan. Total semuanya lebih kurang 150.000 orang, dari Polri lebih kurang 80 ribuan orang, kemudian dari jajaran TNI lebih kurang hampir 15.000 lebih,
ditambah dengan dari Satpol PP, dari Pemda, kemudian 3.000, kemudian sejumlah elemen-elemen masyarakat dan instansi terkait, termasuk PUPera. Jaringan dari tetap juga jaringan lama, yaitu jaringan semua terkait dengan Bahrum Naim dengan JAD, Jemaah Ansarud Daulah, pimpinan Aman Abdurrahman. Cuma ini sel-sel kecil saya mereka. Dia jadi komandannya saja. Komandannya, tapi ini sel-sel kecilnya bergerak langsung berhubungan dengan Bahrum Naim. Di proses hukum untuk kasus Jalan Tamrin. Ya. Sudah? Bukan. Ada yang dari warga dari Sumatera Utara, seperti yang Abdul Rauf itu. Tapi ada juga yang dari daerah Jawa. Nah, enggak akan kita sampaikan komunikasi itu, sudah rahasia. Baik, mungkin Bapak Pangdam, Pak. Panglima. Cukup ya? Cukup ya? Boleh kalau yang mana yang kemarin di Tangerang. Tangerang itu mereka mentarget pos polisi yang ada di daerah Serpong. Modusnya menurut keterangan Adam yang hidup, itu dia akan tusuk seperti peristiwa Tangerang yang kemarin, ditusuk, polisi sedang jaga, kemudian pada saat polisi yang lain datang, berdatangan masyarakat, polisi akan membantu, 2 orang sudah siap untuk melakukan serangan, masuk ke dalam kerumunan, melakukan ledakan, bom bunuh diri, seperti itu. Ya, memang sudah kita lakukan, sebetulnya sudah banyak koordinasi, kita juga menjadi pelajaran bagi kita kasus ini, karena Abdul Rauf ini dia adalah napi, mantan napi kasus penganiayaan di Lapas Cipinang dan direkrut oleh namanya Abu Haikal, anak buah Dulmatin, yang dulu peledakan bom kedutaan besar Filipina. Jadi direkrutnya di Lapas Cipinang. Panglima. Oh, Pak, kecil banget. Kamliknya, Pak. abang-abang sama ibu-ibu. Dua-duanya dong, Pak. Kemudian, Pak. Dua-duanya dong, Pak. Ya? Berdua. Ya udah Pak Kapolri dulu. Izin. Sesuai momen. Ya, kita mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, silakan dalam Hari Ibu ini kita harus menghargai peran daripada ibu-ibu wanita. Karena tanpa ibu-ibu gak ada bapak-bapak gitu. Semoga di hari ini kita memberikan perhatian, ya, para perhatian kepada istrinya, kemudian anak-anak memberikan perhatian kepada ibu-ibunya masing-masing, dan ibu-ibu lebih memberikan perhatian kepada suaminya dan anak-anaknya gitu. Kurang perhatian. Baik, selamat siang. Jadi saya hanya mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas berada, makna dari apel tadi, Operasi Lilin 2016, adalah kerjasama antara TNI dengan Polri, TNI, BKO, Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kapolri, apabila ada yang melakukan sweeping, maka TNI jangan ragu-ragu. Yang dia lakukan adalah tindakan kepolisian. Tangkap secara tegas, kemudian serahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan berkaitan dengan Hari Ibu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Kamu melahirkan, berjuang mati-matian. Kemudian bukan hanya oleh manusia, oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, seorang ibu yang selesai melahirkan, selama masa nifas dibebaskan untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Tujuannya hanya untuk berkonsentrasi kepada anak-anaknya. Sekali lagi, selamat Hari Ibu, adalah sosok wanita yang mulia. Terima kasih. Cukup. Pak.
lagi.